sertifikat tanah. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah ini untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, bahwa alhamdulillah sudah memasuki tahun kedua, ada sebuah aplikasi namanya sertifikatku atau sentuh tanahmu, yang di situ di aplikasinya tersebut kita mengetahui bahwa kalau kita di map ya, di map itu kan menunjukkan lokasi kita. Terus lokasi di sekitar kita tuh tahu bahwa oh tanah ini ada sertifikatnya. Oh tanah di sini ternyata ada sertifikatnya. Tanah di sini ada sertifikatnya. Itu sudah ada, sudah muncul aplikasinya. Seperti itu. Nah, fungsinya untuk tertib administrasi dan fungsinya agar orang itu tahu bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau tidak. Seperti itu. Lanjut ya. Objek pendaftaran tanah. Bidang yaitu objek pendaftaran tanah itu sangat banyak sekali. Yaitu pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. Next mas. Hak milik merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosialnya. Hak milik di sini mempunyai pengertian terkuat dan terpenuh. Bukan maksudnya terkuat di sini superior, tidak bisa digabungkan, bukan. Tetapi terkuat di sini maknanya yaitu terkuat daripada alat hak yang lain, seperti hak guna bangunan, hak pengelolaan, hak pakai, hak milik lah yang terkuat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau hak milik itu masih bisa digabungkan, masih bisa. Selanjutnya hak guna usaha. Hak guna usaha yaitu hak untuk pengusahaan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang bisa dipakai untuk sebuah perusahaan, khususnya hanya untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dan hak guna usaha ini dikasih waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya. Selanjutnya hak guna bangunan di sini hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu untuk hak guna bangunan adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan keadaan bangunannya. Lanjut di asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah di sini lanjut mas. Asas pendaftaran tanah. Asas pendaftaran tanah ada 5. Yang pertama sederhana. Makna sederhana di sini bahwa ketentuan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah itu mudah dan bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Itu teorinya. Prakteknya sulit pak. Itu teorinya seperti itu. Lanjut, terjangkau bahwa pendaftaran sertifikat tanah terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah. Kembali lagi, itu teorinya. Prakteknya mahal. Seperti itu. Lanjut, asas aman. Bahwa dalam proses penyelenggaraan persertifikatan tanah itu dilaksanakan secara cermat, teliti, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah agar dia merasa aman di sini bahwa dia sudah memegang hak atas tanah berupa sertifikat. Yang terakhir belum kesesuaian. Selanjutnya mutakhir bahwa dalam penyelenggaraan data-data tanah yang disimpan dalam BPN itu dikelola dengan data-data yang mutakhir, sehingga dalam hal ini BPN menjamin bahwa data yang ada di database mereka dengan kenyataan yang ada di lapangan itu sesuai, tidak ada perubahan. Seperti itu. Yang terakhir asas terbuka. Nah, asas terbuka ini bahwa baik Bapak Ibu sekalian ataupun pemerintah dalam hal ini ingin mengetahui database terkait data fisik maupun data yuridis
yang ada di dalam sebuah daerah itu bisa langsung mengetahui dengan menghubungi Badan Pertanahan Nasional setempat, seperti itu. Jadi itu ya terkait asas dari pendaftaran tanah. Lanjut ke fungsi pendaftaran tanah. Nah, fungsinya sebenarnya ada dua, dalam rangka permohonan hak dan pembebanan hak tanggungan, dan juga dalam rangka jual beli tanah. Dalam rangka permohonan hak dan pembebanan hak tanggungan di sini yaitu sebagai syarat lahirnya hak atau lahirnya hak tanggungan. Hak lahirnya hak tanggungan itu yaitu jaminan atas sebuah utang. Maka muncul di situ hak tanggungan yang memberikan jaminan untuk benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah. Selanjutnya yang kedua untuk keperluan pembuktian. Kalau untuk keperluan pembuktian jelas bahwa sertifikat tanah memang digunakan untuk sebagai alat bukti atau alat hak seperti itu. Selanjutnya dalam rangka jual beli tanah untuk memperkuat pembuktian, itu sudah jelas juga. Lanjut mas. Nah. Selanjutnya kita akan membahas terkait penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah. Penyelenggara pendaftaran tanah sudah dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini satu-satunya yaitu Badan Pertanahan Nasional atau sekarang sudah berubah nama menjadi Kementerian ATR dan Tata Ruang. Kalau kabupaten ini kantornya BPN itu ada di Jalan Kawi. Kalau BPN Kota Malang kantornya ada di Velodrome Sawu Jajar, begitu. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu kantornya di mana, untuk cara mendaftarkannya di mana, bisa menghubungi ke kantor BPN. Lanjut, yang kedua yaitu pelaksana pendaftaran tanah. Nah, pelaksana pendaftaran tanah juga ada dua di sini, yaitu pertama kepala kantor pertanahan dan yang kedua pejabat pembuat akte tanah, seperti itu. Fungsinya apa PPAT? Fungsinya membuatkan akte otentik seperti akte jual beli, akte tukar menukar, akte sewa, akte hibah, akte inbreak, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Nah, lanjut. Pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Nah, ini ada dua cara. Dan ini sekarang lagi berlangsung Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diperhatikan baik-baik di sini, karena di sini sedang berlangsung cara pendaftaran tanah ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih mau mendaftarkan tanahnya secara sistematik atau sporadik, seperti itu. Lanjut mas. Pendaftaran tanah secara sistematik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak, yang meliputi objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual. Nah, pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran tanah apabila kita melakukannya sendiri secara manual. Mungkin berhenti dulu ya, habis itu kita lanjutkan. Yaitu pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu pendaftaran tanah yang dimana kita melakukannya secara mandiri. Bapak itu melakukan permohonan sendiri ke BPN atau mendatangi kantor kelurahan atau mendatangi kantor notaris secara mandiri, kemudian memasukkannya ke BPN sendiri, sehingga istilahnya memproses sertifikat untuk sertifikasi tanah itu sendiri. Itu sistemnya yaitu sistem pendaftaran tanah secara sporadik. Dan biayanya dari mana? Biayanya dari kita sendiri, inisiatif kita sendiri. Berarti biayanya dari kita sendiri. Nah, berbeda dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Kalau tadi yang sporadik ya. Kalau pendaftaran tanah secara sistematik itu inisiatifnya datang dari pemerintah. Nah, dan sekarang sangat digalakkan terkait sistem pendaftaran tanah sistematik ini. Kalau dulu namanya Prona.
Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian? Betul. Dulu namanya Prona. Sekarang berganti nama menjadi PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, seperti itu. Nah, perbedaan di Prona dan di PTSL mana? Kalau di Prona itu khusus untuk tanah atau orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Untuk tanah dengan luas 10.000 ke bawah, bahkan 500 meter ke bawah. Tapi di PTSL ini berbeda. Mau luasnya 10.000, mau luasnya 20.000, terserah. Baik luas kecil maupun besar itu ditanggung semuanya oleh pemerintah. Tapi nggak ditanggung sepenuhnya ya. Kita pasti masih mengeluarkan uang tersebut. Kalau ngomong sepenuhnya ditanggung pemerintah nggak mungkin, karena kita masih mengeluarkan uang walaupun tidak banyak. Berbeda kalau kita mendatangi kantor notaris. Kalau datang ke kantor saya tarifnya mahal Bapak Ibu sekalian. Kalau ke kelurahan lebih murah seperti itu. Karena nanti sistemnya bisa sistematik Bapak Ibu sekalian. Kalau semisal ada program PTSL di daerah Desa Banggelan ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sudah selesai Pak? Sudah selesai. Sudah. Tuh, tenang Bapak Ibu sekalian. Target pemerintah 2024 bersertifikat semua. Tidak ada yang tidak bersertifikat. Itu target pemerintah. Dengan keputusan Menteri Kemen tahun nomor 12 tahun 2017 itu digalakkan namanya PTSL, yang dimana ternyata sejak undang-undang itu dibentuk, Undang-Undang nomor 5 tahun 60, ternyata hanya baru 51 juta sertifikat yang baru ada di Indonesia. Hanya 51 juta sertifikat. Itu sejak tahun 60 sampai sekarang. Seperti itu. Karena kenapa? Dalam hal ini pemerintah belum pasif. Program Prona pun dilaksanakan 4 tahun sekali. Kalau sekarang berbeda. Sejak ada keputusan Menteri nomor 12 tahun 2017 diperkuat dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018, maka dipercepatlah program sertifikasi tanah ini dengan target 5 juta per tahun. Kalau dulu itu setahun, kalau sistem pendaftarannya dulu itu kan pakai sporadik ya, itu targetnya cuma 1 juta per tahun. Lah kalau 1 juta per tahun, kalau sekarang 51 juta, kalau untuk mencapai target bahwa tanah yang belum bersertifikat itu totalnya ada 126 juta menurut data statistik, maka butuh waktu 75 tahun untuk menyelesaikan sertifikat keseluruhan yang ada di Indonesia. 75 tahun itu panjang sekali dan lama. Sehingga oleh karena itu pemerintah berinisiatif mempercepat pelaksanaannya dengan menggalakkan namanya PTSL, dipukul rata. Pokoknya data lengkap, data fisik lengkap, data yuridis ada, Pak Lurah menyetujui, tinggal masukkan berkas di BPN, maka kita tinggal menunggu hasilnya. Seperti itu. PTSL ini sangat mudah sekali dan sangat dianjurkan pemerintah, dan itu programnya tidak hanya 4 tahun sekali. Bagi siapa yang butuh PTSL di daerah tersebut, tinggal menghubungi, karena BPN mencari lokasi mana yang belum bersertifikat, dicari sekarang. Soalnya mereka harus memenuhi target kuota 5 juta per tahun. Kalau enggak, bakal dimutasi semua orang-orang BPN. Seperti itu. Makanya mereka sibuk gencar ke daerah-daerah mengadakan sosialisasi terkait PTSL, dan targetnya baru terrealisasi cuma 2 juta, dan target 5 juta per tahun baru terrealisasi rata-rata 2 juta per tahun. Seperti itu.